semuanya hari ini? Amin, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum memasuki pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Coba ketua kelas memimpin doanya beserta kawan-kawannya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir semua. Ini Alim yang mana? Enggak hadir? Hadir, Ibu. Mutia? Enggak hadir. Kemana Mutia? Sakit, Ibu. Sakit. Jadi kita doakan dia semoga cepat sembuh, bisa mengumpul kembali dalam mengikuti pembelajaran seperti dia biasa. Jadi materi hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi sebelum Ibu memasuki materi hari ini, ada yang Ibu akan memulai sedikit materi yang sebelumnya. Ada yang tahu apa materi sebelumnya? Ya, coba menarik. Tentang elastisitas dan macam-macam elastisitas. Ya, elastisitas itu apa? Elastisitas permintaan penawaran. Jika orang diminta sebagai akibat perubahan masa. Ya, sedangkan macam-macam elastisitas permintaan itu ada berapa penawaran itu? Ada 5. Iya, yang pertama. Permintaan elastis. Iya. Permintaan tidak elastis. Iya. Permintaan elastis uniter. Iya. Permintaan elastis sempurna dan permintaan tidak elastis sempurna. Iya. Yang kedua, elastisitas. Apa yang kedua? Yang pertama, materi minggu yang lalu dia ada 2, elastisitas penawaran dan permintaan. Besar elastisitas penawaran. Iya. Elastisitas penawaran adalah perubahan penawaran sebagai akibat perubahan harga. Macam-macam elastis penawaran ada 5. Pertama, penawaran elastis. Kedua, permintaan elastis. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Dan yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Iya. Jadi itulah materi kita yang minggu lalu. Jadi apa motivasi kita mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran? Yaitu motivasinya adalah supaya kita dapat memprediksi jumlah harga barang atau pendapatan berdasarkan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Di sini tujuan pembelajaran yaitu ada 2. Peserta didik mampu menelaah materi elastisitas permintaan dan penawaran dengan benar. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi di sini langkah dalam pembelajaran Ibu memakai model PJBL, yaitu Project Based Learning. Itu yang dikatakan dengan PJBL. Nanti Ibu akan memberikan langkah-langkah dalam bagaimana membuat proyek PJBL ini. Nanti akan Ibu arahkan setelah kita membagi kelompok. Jadi yang kedua, yang terakhir, Ibu akan menilai kalian dengan 3 penilaian dalam membuat proyek. Yang pertama, penilaian singkat. Di sini Ibu akan mengobservasi kalian dengan mengamati saat kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan di sini, Ibu di akhir pembelajaran nanti akan membagikan soal berbentuk pilihan ganda. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan. Di sini itu membuat LKPD. Sebelum kalian mengamati video tentang elastisitas permintaan dan penawaran, Ibu akan akan memberikan sedikit gambaran tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari harus kita tahu bagaimana yang dikatakan dengan faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini konsumen itu harus tahu, harus mengetahui bagaimana yang dikatakan dengan barang inelastis dan bagaimana yang dikatakan dengan barang elastis. Lalu yang kedua, konsumen juga harus mengetahui bagaimana yang dikatakan dengan barang utuh, barang lama busuk. Nah, jadi juga semua harus kita mengetahuinya. Jadi sekarang coba kalian amati video yang ibu tampilkan. Hai, aku Eda. Aku memiliki rambut merah dan sepeda. Hai, aku Devi. Aku memiliki rambut coklat bermasal. Aku suka dengan baju punya saudara kembar. Nah, ini saudara kembarku. Lalu aku Deva. Aku saudara kembar Devi. Kita memang mirip sih karena memang kembar. Hai Ida, apa kabar? Baik, kamu? Baik juga. Nah, kami dan jumpa. Aku nanti ke rumah kamu ya? Boleh. Aku. Setelah kalian menonton video ini, apa yang bisa kalian tanyakan dari video yang kalian tonton? Ya, bagaimana Intan? Manakah yang termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas Elastisitas? penawaran? Iya. Siapa bisa menjawab? Coba Ratu. Yang termasuk dalam faktor penawaran: 1. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi. 2. Daya tahan barang. 3. Mobilitas faktor produksi. 4. Kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Iya. Yang lain siapa? Iya. Coba Jihan. Apa-apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor elastisitas permintaan? Siapa bisa menjawab? Ya coba Vivi. Yang termasuk dalam faktor-faktor elastisitas permintaan yaitu barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, kategori barang-barang pokok dan mewah, keragaman kegunaan barang. Ya, jadi faktor-faktor elastisitas permintaan dan penawaran itu sama-sama dia ada empat. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Sedangkan yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan perubahan penawaran sebagai akibat perubahan harga. Sedangkan yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dia ada 4. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Apa itu yang dikatakan dengan barang substitusi? Itu adalah barang pengganti. Contohnya, jika harga mentega naik, maka konsumen beralih ke margarin, sehingga permintaan mentega akan turun. Lalu yang kedua, proporsi pendapatan dibelanjakan untuk suatu barang. Pertama, contohnya, konsumen tetap membeli permen, karena permen itu harganya di bawah pendapatan. Dan konsumen akan menunda pembelian seperti kulkas jika harganya melebihi pendapatan. Sedangkan yang ketiga, kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Jadi di sini ada 2 yang dikatakan dengan kebutuhan pokok, itu bisa dikatakan dengan beras. Lalu yang dikatakan dengan kebutuhan mewah itu ada laptop, mobil, atau motor. Lalu yang keempat, keragaman penggunaan barang. Di sini misalkan contohnya karet, dia bisa memakai untuk siapa-siapa dia karet. Yang pertama, karet bisa diolah atau
diproduksi menjadi berbagai produk lain seperti sepatu, sandal, bola, dan penghapus. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran juga ada 4. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Itu tergantung apa yang kita produksi. Misalkan kita memproduksi pengrajin yang memproduksi ukiran kayu, pasti lama. Nah, pasti dia lama. Misalkan dalam membuat beca dengan bentuk ukiran yang bagaimana, nah dia pasti membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas itu maknanya dia berpindah-pindah, bisa berpindah-pindah, yaitu mobilitas faktor produksi. Contoh gini, ada beberapa produk kebutuhan ahli atau mesin teknologi seperti traktor atau truk sawit, dia kan bisa berpindah-pindah. Nah, lalu yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, dia juga ada banyak kemudahan produsen untuk yang baru untuk memasuki pasar. Contoh ini ADK. Nah, setelah konsumen menikmati ADK, muncullah ADK yang lain. Adanya ADK Mutia, ADK lah kalau di Aceh ya, dan ADK. Nah, setelah kalian mengamati paparan materi yang ibu paparkan tadi, sekarang ibu membagi kalian dalam 4 kelompok. Jadi kelompoknya dulu seperti yang udah kalian ikuti, yaitu menganalisis tentang membuat laporan, menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi coba didengar nama-nama kelompok. Yang pertama Pipi, yang kedua Intan, yang kedua Basra, dan Kevina Ulfani. Sedangkan yang kelompok 2 Naya, Hayatul Nisa, Munawir, dan Farah. Kelompok 3 ada Jihan, ada Safira, Nadira Funa, dan Ratu. Yang keempat ada Nadia Husna, Alia, Muhammad Alif, dan Kaidina Ulfa. Nah, sekarang ibu membagikan RKPD. Ibu sudah membagikan RKPD, jadi ibu kasih waktu 30 menit. Selesaikan RKPD dengan waktu sebaik-baik mungkin, saling bekerja sama. Jadi boleh kalian lihat informasinya di buku paket udah ada di meja kalian, dan boleh cari di internet. Dasar kan? Dikerjakan? Ya, ya. Coba kelompok mana yang belum presentasi? Dah, coba kelompok 1 bangun dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Pipi Zalfiana dan teman saya Asra Askia, Fatia Intan Dianja, dan Karina Ulfani.
Teman-teman semuanya memperhatikan gambar berikut. Bila harga mentega naik, konsumen akan beralih ke emas garing. Contoh yang kedua yaitu bila cabai merah harga meningkat, konsumen beralih ke cabai merah garing bubuk. Contoh ketiga yaitu minyak dalam kemasan harga meningkat, konsumen beralih ke minyak curah. Faktor yang selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi elastisitas penawaran. B. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Misalnya, dalam memproduksi barang ukiran, contohnya yaitu meja. Yang kedua yaitu pesanan mobil. Dan yang ketiga penjahit baju. Sekian hasil dari presentasi kami. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Siapa yang memberikan tanggapan atau pertanyaan dari mana duluan, dari kelompok mana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufa, saya berasal dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, bagaimana yang dikatakan dengan ketersediaan bahan substitusi? Baik, berikan kami waktu sedikit untuk diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang dimaksud dengan substitusi adalah permintaan suatu barang akan bersifat lebih elastis. Bisa diterima? Bisa. Jadi itu karena substitusi itu adalah adanya barang pengganti. Itu dikatakan dengan barang elastis. Coba dari mana? Dari kelompok lain? Ya, coba Jihan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Baik, kami akan berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Misalnya dalam memproduksi ukiran, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana? Bisa diterima? Ada yang lain? Udah cukup? Udah, coba untuk kelompok 1 menutup presentasinya. Cukup sekian yang dapat kami mempresentasikan. Lebih yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami Iya, coba kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jihan Maulida dan ada teman saya bernama Zafira Ulia dan ada teman saya bernama Nia Purna dan Falisa Ratu. Kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah adalah jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka permintaannya bersifat inelastis. Sebaliknya, penjualan barang-barang kebutuhan mewah akan sangat dipengaruhi oleh harganya. Contoh satu barang kebutuhan pokok ada minyak, beras, sayur, dan ikan. Contoh dua kebutuhan mewah ada mobil dan kereta. 2. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Mobilisitas. Faktor-faktor produksi adalah faktor produksi dikatakan memiliki mobilisitas tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilisitas tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya atau besar produksinya. Dan penawaran cenderung bersifat elastis bila jenis produk memerlukan tenaga ahli atau mesin-mesin khusus untuk memproduksinya. Barang-barang seperti ini cenderung kurang elastis karena tenaga yang berkeahlian tinggi agak sulit diperoleh pada produk yang tidak memerlukan tenaga ahli atau mesin khusus. Penawarannya lebih elastis. Contohnya ada mesin potong padi yang modern, dan contoh kedua ada memotong padi secara tradisional. Adakah pertanyaan dari kelompok lain yang ingin bertanya? Coba kasih tanggapan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
berdasarkan kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah adalah jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok maka permintaannya bersifat inelastis. Apakah bisa diterima? Bisa. Jadi mana lagi yang kasih tanggapan untuk kelompok? Ya, coba kelompok 4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran berdasarkan mobilitas faktor produksi. Ya, coba. Baik, saya akan menjawab. Mobilisitas faktor-faktor produksi adalah faktor produksi dikatakan memiliki mobilisitas tinggi apabila benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Apakah bisa diterima? Kita sedang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Coba ada kasih tanggapan yang lain? Sudah selesai? Ada. Coba kalau ada lagi kelompok 2, kelompok 3 menutup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok mana yang presentasi? Ya, coba kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah presentasi semua kelompok. Jadi setelah kalian mengerjakan kelompok, bagaimana perasaan atau pengalaman selama kalian mengerjakan kelompok? Coba ibu mau dengar. Coba dulu dari kelompok 1. Setelah kami mengerjakan proyek tersebut, kami sangat senang sudah mengetahui yang mana yang dikerjakan dengan barang substitusi dan juga yang mana cara untuk memproduksi dan bagaimana cara untuk produksi. Iya. Ini lagi. Coba yang kelompok lain, yang semua siapa? Ya, coba ke kelompok 4. Sangat menyenangkan karena kami mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, lagi siapa? Ya, coba ke kelompok 3. Sangat menyenangkan untuk yang mana kami mengetahui yang mana dikatakan kebutuhan pokok dan kebutuhan mewah. Ya, satu lagi, coba kelompok 2. Nah, jadi semua dah memberikan apa undang-undang kalian. Jadi alhamdulillah semua baik-baik semua dan melewatinya, kalian senang semua. Jadi selesai sudah materi kita dalam kelompok ini, proyek ini. Jadi sekarang ibu, siapa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Nah, coba bantu. Kesimpulannya hari ini kita sedang mengetahui yang termasuk ke dalam faktor penawaran, waktu yang dibutuhkan untuk berkolaborasi, daya tahan barang, atau mobilitas faktor produksi, dan kita sedang mengetahui kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Ya, dia cakep. Nah, coba yang lain siapa lagi? Ya, coba Pipi. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam faktor-faktor elastisitas permintaan yaitu barang substitusi dan barang proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang kategori barang seperti pokok dan mewah, dan juga yang terakhir yaitu keragaman kegunaan barang. Jadi, yang mempengaruhi elastisitas permintaan juga ada 4, dan yang mempengaruhi elastisitas permintaan juga ada 4. Ya, sekarang untuk menambah nilai kalian, ibu akan membagikan proses untuk kalian, itu semacam pilihan ganda. Ini tuh kelompok pertama dibagikan semua. Nah, untuk kelompok 2 dibagi ya, dikerjakan. Ini dibagi. Ini dibagi ya. Sudah selesai? Coba dikumpul. Ini sudah selesai semua soal yang dibagikan. Sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Ya. Kami sudah mengetahui
item. Yang pertama kebutuhan pokok, yang kedua yaitu keinginan. Mana yang kita dahulukan, kebutuhan pokok atau keinginan? Ya, pesan ibu dahulukan dulu kebutuhan pokok, karena keinginan itu selera hati. Kita harus lihat juga pendapatan dalam keluarga. Jangan kita dahulukan keinginan, jadi dahulukan itu kebutuhan pokok. Jadi ibu akan memberikan reward untuk kalian kelompok yang aktif dalam menjawab pertanyaan, dalam menjawab jawaban. Jadi rewardnya adalah semacam kue untuk coklat Roma. Jadi kelompok yang paling istimewa, ibu bilang jatuh kepada kelompok 1. Coba angkat tangan di kelompok 1. Sekarang yang nomor 2 itu jatuh kepada kelompok 3. Yang ketiga jatuh kepada kelompok 4. Yang terakhir kepada kelompok 2. Kita akan bertemu kembali di depan dengan materi peran pasar, yaitu kalian pelajari baca-baca di buku, yaitu judulnya yaitu peran pasar. Lalu sebelum kita itu mengakhiri penutupan hari ini, jadi kita berdoa dulu. Coba kita keras memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillah.